firman Allah. Bapa yang bersamai dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, pagi yang cerah kami dalam Mesbah, keluarga Mesbah pribadi kami utamakan Engkau, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, selebihnya bicara kami, bicara bangsa-bangsa yang tidak Allah. Tapi Bapa di surga tahu, dan kami rindu selalu lekat dengan Tuhan. Kami naikkan pujian penyembahan, naikkan bersama, dan kami juga mau mendengarkan firman firman pakai hamba-Mu sebagai alat. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Mari kita akan membaca Yesaya pasal 47. Yesaya pasal 47 ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Yesaya pasal 47 ayat pertama sampai ayat 15. Keruntuhan Babel. Turunlah dan duduklah di atas bebuk, hai anak darah putih Babel. Duduklah di tanah dengan tidak bertata, hai putih Kasdim. Sebab engkau tidak akan disebut lagi manis dan genit. Ambillah batu kilangan dan giginglah tepung. Bukalah kerudungmu, angkatlah sarungmu, sikaplah paha. Seberanglah sungai-sungai, biarlah auratmu tersingkap dan airku kelihatan. Aku akan mengadakan pembalasan dan tidak menyayangkan seorang pun, kata penebus kami, Tuhan semesta alam namanya, yang maha kuasa Allah Israel. Duduklah dengan lembut diam diri dan masuklah ke dalam gelap, hai putih Kasdim. Sebab engkau tidak akan disebut lagi ratu atas kerajaan-kerajaan. Aku tadinya murka terhadap umatku dan najiskan bagi pusakaku dan menyerahkan ke dalam tanganmu, dan engkau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka, bahkan sangat memberatkan hukummu kepada orang yang tua. Katamu tadi, untuk selama-lamanya aku tetap menjadi ratu, sedang engkau tidak menyadari dan tidak memikirkan kesudahan semuanya itu. Oleh sebab itu dengarlah ini, hai orang yang hidup bernyam-nyam, yang duduk-duduk dengan tenang, yang berkata dalam hati, tiada yang lain di samping. Aku tidak akan jadi janda dan tidak akan jadi punah. Kedua hal itu akan menimpa engkau dalam setiap mata pada satu hari juga. Kepunaan dan kejahatan dengan sepenuhnya akan menimpa engkau, sekalipun banyak sihirmu dan sangat kuat mantramu. Engkau tadi merasa aman dan kejahatanmu, katamu, tiada yang melihat aku. Kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu itulah menyesatkan engkau, sehingga engkau berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Tapi malapetaka akan menimpa engkau, engkau tidak tahu menggunakan jampitmu terhadapnya. Bencana akan jatuh atasmu, engkau tidak sanggup menampikkan dengan mempersembahkan korban. Kebinasaan akan menimpa engkau dengan selang konyol-konyol yang tidak terduga olehmu. Bertahan sajalah dengan segala mantramu dan sihirmu yang banyak, yang tidak kau repotkan dari sejak kecilmu. Mungkin engkau sanggup mendatangkan bantuan, mungkin engkau dapat menimbulkan ketakutan. Engkau telah payah karena banyak yang nasihat. Biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang miliki segala penjuru langit yang menilik bintang-bintang, dan pada setiap bulan baru memberitakan apa yang akan terjadi atasmu. Sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar api. Mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api. Api itu bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiam. Demikianlah faedahnya bagimu dan dari tukang-tukang jampi itu yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Masing-masing mereka terhuyung-huyung ke segala penjuru, tidak yang dapat menyelamatkan. Oleh kalibuknya kejatuhan Babel ini kamu mengingatkan kita bagaimana manusia membuat menara Babel. Mereka bersatu. Ya, kenapa dibangun Babel? Bukan satu kehebatan, tanpa berhasil. Ya, ingat, Babel banyak pada dunia. Satu ketika dunia ini akan lenyap. Satu ketika dunia akan lenyap, tidak ada dibanggakan. Nah, sebagaimana firman Allah berkata pada ayat yang ke-8. Oleh sebab itu dengarlah, hai orang-orang yang hidup bermanja-manja, yang duduk-duduk dengan tenang, yang berkata dalam hatimu,
tiada yang lain sampingku, aku tidak akan jadi janda dan tidak akan jadi punah. Kedua hal itu akan menimpa engkau dalam sekejap mata. Pada satu hari juga, kepunahan dan kejaran dengan kepenuhnya akan menimpa engkau sekalipun banyak sihirmu dan sangat kuat mantra. Babel bangga dengan kesuksesan. Babel dunia bangga dengan keberhasilannya. Saat ini manusia membangun dunia dengan kemewahan. Manusia membangun kemewahannya. Apa terjadi? Saat ketika kalau dia sudah tidak ada suaminya lagi. Ya, kita jelas firman Allah katakan gereja bukan para wanita. Ya. Dan firman Tuhan dalam 2 Korintus 11 ayat 1 dan 2 ya dikatakan, aku cemburu ilahi karena aku telah mempergunakan kamu seorang laki-laki untuk membawa perawat suci kepada Kristus. Ya, Yesus bagaikan suami dan kita gereja bagaikan istri. Ya, sebab kita disedatangi menyebut gerejanya atau wanitanya untuk menjadi mempelainya. Yesus bagaikan suami, bagaikan kekasih kita. Ya, kalau dunia ada kekasihnya itulah iblis. Dunia kekasihnya iblis, kalau gereja kekasihnya Tuhan. Dan satu ketika dunia dan sisinya akan lenyap, dan akan ada tangisan dan air mata. Kalau satu ketika dunia akan dihancurkan. Dan firman Tuhan sudah menubuatkan dalam 2 Petrus 3, maka bumi akan dihancurkan dengan api. Sebagaimana zaman Sodom yang terjadi, Lot terjadi, Sodom akan tiba-tiba datang api dari surga. Nah, bukan saat ketika ingat firman Tuhan 2 Petrus 3 ayat 10, maka kita harus mengingatnya pada 11-12 kita betapa suci dan saleh kita hidup. Nah, sebagaimana firman Tuhan dalam Wahyu pasal 17, Wahyu pasal 17, Wahyu pasal 18, Wahyu pasal 18 ayat yang Wahyu 18 ayat yang ke-7 dan 8. Wahyu 18 ayat 7 dan 8. Berikanlah padanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata dalam hatinya, aku bertata seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab segala malapetaka akan datang dalam satu hari, sampah, perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api. Ya, firman Tuhan katakan, jika perkutnya jatuhnya Bapa, dia kenyataan. Pada satu ketika, ya, wanita dunia ini, satu ketika dia akan dijatuh. Ya, dia harus mengalami mana iblis akan dihancurkan. Ya, kebanggaan apa dibanggakan bagi manusia di akhir zaman? Hanya kan, sebab isi dunia ada keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging. Ini yang diisi dunia yang dikejar oleh manusia. Ini yang dibanggakan manusia. Ketika manusia melingkir, apa dikatakan isi dunia ini? Keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging. Sehingga masa bangga dengan kekayaan. Saat ingat satu ketika, satu jam. Ingat, ya, satu jam. Sodom dan Gomora. Tiba-tiba ada api di surga yang membakar, mengingatkan kita betapa firman Tuhan betapa suci dan saleh kasih. Sebagaimana 2 Petrus 3 ayat 11 dan 12. Dan kita ingin menanti kedatangan Tuhan. Yang menanti kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria surga, kita menyucikan diri kita, memperhatikan hidup yang baik. Ya, cara makan dan jasmani Tuhan siapkan segala kebutuhan saudara. Yakinlah, sebab bicara makan minum, bicara bangsa-bangsa di mana Allah, tapi Bapa di surga tahu kebutuhan saudara. Nah, saudara cari nafkah, dia sudah siapkan segala kebutuhan saudara. Amin. Tuhan memberkati. Benar Bapa di surga, satu ketika dunia akan dihancurkan oleh Allah. Dan firman Tuhan satu akan datang. Dan firman Tuhan tidak pernah dosa. 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 11 dan 12. Biarlah kami sebagai umat Kristen, sebagai mempelai wanita, sebagai gereja Tuhan mempersiapkan hidup di dalam keputusan-Mu. Baik kami tidak tinggalkan Engkau, tapi kami jadi kekasih Engkau Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan anak-anak kami Tuhan, dan kami juga cari nafkah oleh siapa berkat Allah. Kami benarkan misi dari kami. Balikan kami pada besok pagi yang sehat. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI Polri, mereka Tuhan yang bekerja sejak Jepang untuk berperang melawan virus corona. Berkati kesehatan yang prima Tuhan. Berkati mereka semua, berkati keluarga mereka, yang tetap menyertai hikmat yang dari Tuhan, sehingga melalui perjuangan yang gigi ini, yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak. Bahkan mulai vaksin lebih banyak lagi Tuhan, sehingga negara kami di Indonesia maju menjadi satu kenyataan. Terima kasih Bapak, segala kasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus yang saudara hari ini sampai maranatha. Tuhan saudara yang cinta Dia akan. Amin. Tuhan memberkati.